Bab 341 memenangkan lot. Tang Yuge, yang sedang duduk tidak jauh dari Lan Xuanyu, berkata dengan dingin, kamu berbicara seolah-olah itu bukan karena cintamu yang terlalu dini. Anda yakin tidak menganggur? Pria muda itu tidak marah, dia tersenyum dan berkata, saya bertanya-tanya siapa, jadi Anda datang dengan adik perempuan Yuge. Pantas saja Anda rela mengeluarkan uang, Anda harus berasal dari keluarga besar. Lan Xuanyu mengerutkan kening, tetapi masih mengangkat pelat nomor di tangannya. Dong Qianqiu tidak bereaksi terhadap ekspresi Lan Xuanyu. Dia hanya menatapnya sebentar, dan kemudian matanya terfokus lagi pada permata berwarna pelangi. Nomor 33, 220.000. Sekali, Ling Yi juga sedikit mengernyit. Akademi Shrek sangat bersatu, jadi biasanya siswa di akademi jarang saling menawar. Pemuda itu mengangkat pelat nomornya lagi, masih tersenyum dan berkata, 300.000. Adik laki-laki, jika Anda bisa mendapatkan yang lebih tinggi, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, atau pacar saya tidak akan bahagia. Wajah Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia perlahan menarik napas dalam-dalam, dan pusaran darah yang telah menjadi gelisah dan melepaskan gelombang kuat di tubuhnya tidak lagi ditekan, dan dia perlahan berdiri. Saat dia bangun, lapisan aliran udara samar mengalir keluar darinya. Tanpa penekanannya, sisik emas dan perak muncul di tangannya. Raungan naga yang dalam bergema di dadanya sejenak dan kemudian aura garis keturunan yang terbakar tiba-tiba meledak. Terlepas dari basis kultivasi Lan Xuanyu yang rendah, ketika aura garis keturunannya dilepaskan keluar, udara di sekitarnya bergetar, terutama ketika raungan naga yang dalam terdengar. Semua penawar yang hadir adalah master jiwa dan jiwa bela diri mereka distimulasi dan dipengaruhi dalam berbagai tingkatan. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, hanya aura garis keturunannya, tetapi di bawah gelombang arus udara dua warna emas dan perak, kekuatannya mengejutkan seluruh tempat. Wajah pemuda yang meneriakkan 300.000 sedikit berubah. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia secara alami lebih sensitif terhadap aura garis keturunan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura garis keturunan yang terpancar dari saudara junior ini begitu kuat. Dia tahu jiwa bela dirinya sama sekali tidak lemah, tetapi saat ini dia merasa dirinya gemetar. Dengan kekuatannya, tentu saja dia tidak akan takut dengan Lan Xuanyu saat ini, tetapi masalahnya adalah terlalu banyak monster siswa di Akademi Shrek. Tidak takut sekarang bukan berarti dia tidak akan takut di masa depan. Tang Yuge tampak agak menyendiri, tetapi sebenarnya dia tidak bertindak terlalu sombong. Dia tahu bahwa alasan mengapa adik laki-laki muda ini berpartisipasi dalam pelelangan agak terkait dengan Tang Yuge. Tapi dia tidak menyangka dia memiliki potensi semudah itu. 310.000. Lan Xuanyu perlahan mengangkat pelat nomornya, membiarkan garis keturunannya meledak tanpa terkendali. Di matanya, ada lingkaran cahaya emas dan perak samar yang berkedip-kedip. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada penawar di ruangan yang memandang rendah dia karena usianya. Alasan mengapa dia berdiri bukan ditujukan pada pemuda itu, tetapi pada para penawar yang sudah berada di belakangnya. Dia memberitahu semua orang yang hadir bahwa jika mereka mencoba mengambil sesuatu darinya, maka mereka harus mempertimbangkan apakah layak untuk menyinggung siswa Akademi Shrek dengan potensi besar di masa depan. Benar saja, saat dia menaikkan pelat nomor lagi, tidak ada seorang pun, termasuk pemuda Akademi Shrek, yang bersaing dengannya. Nomor 33, 310.000, sekali, 2 kali, 3 kali, setuju. Dengan jatuhnya palu, pelelangan lot ini selesai. Lan Xuanyu perlahan menarik pelat nomor di tangannya, menoleh untuk melihat pemuda sebelumnya, dan sedikit mengangguk untuk menyambutnya, seolah-olah dia berterima kasih kepada pihak lain karena tidak terus bertarung dengannya. Tetapi pemuda itu mengerti arti di matanya. Anda membuat saya membelanjakan 110.000 koin federal ekstra. Pemuda itu juga sedikit menyesal sekarang. Jika Lan Xuanyu benar-benar pemimpin generasi muda, akan sangat tidak bijaksana untuk menyinggung pihak lain. Meskipun mereka mungkin tidak bersentuhan, itu benar-benar masalah yang tidak perlu. Duduk kembali di posisinya, Lan Xuanyu sebenarnya sedikit sedih untuk dompetnya. Dia hanya memiliki beberapa lusin lambang putih. Dia benar-benar sedikit enggan menghabiskan semuanya. Dia dalam hati memutuskan untuk membayar lot dengan 1 lambang kuning ditambah 11 putih. Namun, dia akhirnya berhasil menurunkannya, yang membuatnya menghela nafas lega. Tubuh kencang Dong Qianqiu berangsur-angsur melunak,
tetapi pikirannya dipenuhi dengan potongan-potongan kenangan. Dia berbisik kepada Lan Mengqin, "Kak Mengqin, saya sakit kepala, saya ingin kembali dulu. Anda dapat terus berpartisipasi di sini." Lan Mengqin terkejut, "Ada apa denganmu? Apa kau marah dengan pria itu?" Dia hanya mencari alasan, tidak perlu marah. Meskipun dia sesekali mengejek Lan Xuanyu, dia tidak menyimpan dendam padanya. Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya merasa sedikit mual." "Xuanyu, Qianlei, aku pergi sekarang." Lan Xuanyu berkata, "Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Saya hanya menghabiskan begitu banyak uang, saya tidak berpikir saya akan mengambil yang lain." "Qianlei, bagaimana denganmu?" Qianlei dengan bersemangat berkata, "Saya ingin melihat apa yang terjadi setelahnya." "Mungkin, biarkan mereka pergi, bagaimana kalau tetap di sana?" Lan Mengqin ragu-ragu, menatap Dong Qianqiu, lalu Lan Xuanyu, dan akhirnya mengangguk, "Baiklah." "Lan Xuanyu, jangan lupa untuk melindungi Qianqiu." Lan Xuanyu memutar matanya, siapa yang melindungi siapa? Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia mungkin bukan lawan Dong Qianqiu, apalagi mereka berada di kota Shrek. Bagaimana mungkin ada bahaya, terutama bagi mereka yang merupakan siswa akademi. Dong Qianqiu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan keluar. Lan Xuanyu memberi Qianlei lambang yang diperlukan untuk membayar pelelangan, dan memintanya untuk memeriksa dan mendapatkan lot untuknya, lalu pergi dengan Dong Qianqiu. Tang Yuge dan pemuda yang sebelumnya menawar Lan Xuanyu tidak pergi, mereka hanya melihat ke belakang keberangkatan mereka. Pria muda itu berinisiatif untuk datang ke Tang Yuge dan duduk, dan berkata dengan suara rendah, "Siapa itu tadi? Dia dari tahun berapa? Mengapa saya belum melihatnya?" "Mahasiswa baru," Tang Yuge berkata dengan ringan. "Itu hanya mahasiswa baru." Pria muda itu sedikit malu, dia sebenarnya sedikit takut dengan tahun pertama yang baru. "Dia adalah pemimpin tim yang mengalahkan saya di video." Tang Yuge meliriknya dan menambahkan, "Apa?" Pemuda itu berseru-seru, suaranya agak nyaring, bahkan penawar di belakangnya mendengarnya. Pada saat ini, wajahnya benar-benar berubah. Pemimpin tim, apakah anak yang tampaknya hanya memiliki 2 ring, tetapi memimpin sekelompok mahasiswa baru untuk mengalahkan tim terkuat tahun ketiga? Dia tidak akan meremehkannya karena Lan Xuanyu hanya memiliki 2 cincin. Sebaliknya, diterima di Akademi Shrek dengan kekuatan jiwa hanya pada level 2 cincin, dan diakhiri dengan nilai nomor 1 untuk boot, dia benar-benar ajaib. Jika tidak ada yang lain, orang seperti itu pasti bisa masuk ke pengadilan negeri di masa depan. Dia secara tidak sengaja menyinggung keberadaan dengan potensi tak terbatas seperti itu. Begitu keluar dari ruang lelang, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu berjalan berdampingan, Dong Qianqiu menundukkan kepalanya dan berjalan maju tanpa bicara. Lan Xuanyu menatapnya dari waktu ke waktu, hanya melihat rambut biru gelapnya yang panjang tergerai, bukan wajahnya. "Qianqiu, kamu baik-baik saja?" Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Lan Xuanyu. "Kamu, apakah kamu benar-benar dipanggil Lan Xuanyu?" "Hah?" Lan Xuanyu tercengang, "Siapa namaku jika bukan Lan Xuanyu?" Dong Qianqiu ragu-ragu sejenak, tetapi bertanya lagi, "Nama belakangmu bukan Tang?" Lan Xuanyu tidak mengerti apa yang dia katakan, "Nama belakangku adalah Tang. Mengapa saya harus diberi nama Tang?" Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi, ayo cepat kembali, kepalaku benar-benar sakit." Denyut ingatan mendorong garis keturunannya untuk mengalami beberapa perubahan, semburan rangsangan yang intens, seolah-olah laut spiritualnya terkoyak, semburan rasa sakit terus-menerus datang. Bab 342 Ketekunan Liu Feng. Lan Xuanyu menemaninya sampai pintu asramanya. Setelah memastikan lagi bahwa dia tidak membutuhkan bantuan, dia kembali ke rumah. Ketika dia datang ke pintu asramanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa di luar asramanya, seseorang sedang duduk di pinggir jalan. Melihat dengan saksama, bukankah itu Liu Feng? "Kegilaan, apa yang kamu lakukan di sini?" Lan Xuanyu berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. "Menunggumu." Liu Feng bangkit, menatap Lan Xuanyu dengan tatapan yang agak rumit. Lan Xuanyu bertanya dengan bingung, "Tunggu aku. Lalu kenapa kamu tidak mengirimiku pesan?" Ekspresi Liu Feng sedikit berubah, dan dia tersenyum pahit, "Mungkin karena saya belum mengambil keputusan. Tapi aku telah memutuskan sekarang. Xuanyu, aku ingin kamu membantuku. Masuk dulu."
Lan Xuanyu membuka pintu dan membawa Liu Feng ke ruang tamunya. Dia menuangkan segelas air untuk Liu Feng. Frenzy, apa yang terjadi denganmu? Katakan saja jika ada yang bisa saya bantu. Liu Feng menghela nafas pelan, saya tidak tahu apakah saya akan berhasil, tetapi saya ingin mencoba. Anda tahu, bakat saya mungkin yang terburuk di antara semua siswa di kelas kami. Pada awalnya, di Tianluo, saya sudah berada di bawah di kelas elit junior. Fatih tidak kuat pada saat itu, tapi setidaknya martial soul-nya cukup aneh. Bagi saya, jiwa bela diri saya hanya dapat dianggap sedikit lebih baik daripada roh alat tipe serangan rata-rata. Di lingkungan akademi biasa, dengan kerja keras dan usaha saya juga bisa menjadi siswa yang luar biasa. Namun, setelah datang ke Shrek, saya tahu seberapa besar jarak di antara kami. Apa yang kurang dari saya bukanlah kerja keras, tetapi potensi. Jiwa bela diri tombak naga putihku benar-benar jauh di belakang kalian dalam hal potensi. Meskipun saya telah mencoba yang terbaik untuk menekan diri saya sendiri, dan saya bahkan memiliki satu tulang jiwa lebih banyak dari Anda, masih ada celah yang sangat besar. Anda dan jiwa bela diri Fatih sebenarnya terus berkembang. Ini karena Anda memiliki potensi yang cukup kuat. Saya hampir dapat melihat bahwa dalam waktu dekat, saya bahkan akan kesulitan untuk melihat ke atas. Pada saat itu, bagaimana saya bisa tetap menjadi rekan satu tim Anda? Fatih bekerja lebih keras sekarang daripada sebelumnya, dan Anda mungkin menyadarinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, saya mengerti perasaannya. Anda mencoba yang terbaik dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan membawa kami ke Shrek. Kami semua ingin bekerja keras agar kami dapat membuktikan diri kami layak untuk Shrek. Seiring dengan usahanya dan pengembangan martial soul-nya, Fatih akhirnya menemukan jalannya sendiri. Saya juga bekerja keras, tetapi saya masih tidak bisa melihat jauh ke depan. Jiwa bela diri tombak naga putih saya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun untuk mengembangkannya lebih lanjut. Lan Xuanyu tidak menyela, dan biarkan dia melanjutkan. Dia tahu bahwa Liu Feng berbicara tentang situasi yang sangat realistis. Jiwa bela diri tombak naga putihnya memang yang terlemah di seluruh kelas mahasiswa baru, dan dia benar-benar bekerja keras. Namun demikian, di Shrek, tidak cukup hanya mengandalkan kerja keras, seseorang juga membutuhkan bakat monster. Inilah mengapa moto sekolah Shrek adalah, hanya monster, bukan orang biasa. Liu Feng dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara orang-orang biasa, tetapi ketika dia ada di sini, dia benar-benar lemah. Namun, masalah bakat semacam ini, apalagi Lan Xuanyu, bahkan guru Akademi Shrek mungkin tidak bisa membantunya. Lan Xuanyu mengerutkan kening, lalu apa rencanamu sekarang? Berdasarkan pemahamannya tentang Liu Feng, dia tahu bahwa Liu Feng bukanlah orang yang akan mundur saat menghadapi kemunduran, jika tidak, dia tidak akan dapat bertahan sampai hari ini. Mata Liu Feng sedikit membeku, saya ingin Anda membantu saya dan mencobanya. Xuanyu, aku bertemu dengan Hui Hui saat makan malam ini. Hui Hui, dia menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Lan Xuanyu bertanya dengan sedikit terkejut. Liu Feng mengangguk, dia telah selesai, dia memberitahu saya bahwa jiwa bela dirinya telah bermutasi, dan dia jelas telah berevolusi. Lebih kuat dari sebelumnya, itu karena bantuan ganda yang kamu berikan padanya hari itu. Anda merangsang sesuatu yang primitif jauh di dalam garis keturunannya, dan itu mempromosikan perpaduan garis keturunan yang diwarisi dari ayah dan ibunya. Akibatnya, mutasi jinak muncul. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan berkata, itu bagus. Saya khawatir bahwa saya mungkin telah merusak fondasinya, bagus sekali dia baik-baik saja. Saya mengambil terlalu banyak risiko hari itu, semua karena daya saing saya. Liu Feng menggelengkan kepalanya, alasan saya datang kepada Anda adalah karena saya ingin Anda mencoba bantuan ganda itu lagi, dan lihat apakah saya dapat bermutasi seperti dia. Hah, Lan Xuanyu mengerti tujuan kunjungan Liu Feng. Dia jelas iri pada Yuanen Hui Hui. Dan memang, Yuanen Hui Hui awalnya adalah yang terkuat di antara tahun-tahun pertama. Jiwa bela dirinya telah mengalami mutasi jinak, yang tidak diragukan lagi akan memperlebar jarak antara dia dan orang lain. Liu Feng, yang bakat awalnya paling lemah, tidak bisa kebal terhadapnya. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Lan Xuanyu tersenyum pahit, tapi kami sudah mencobanya. Itu tidak berhasil, tubuhmu sepertinya tidak mampu menahannya. Liu Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata tegas, jika saya tidak tahan sekali,
2 kali, maka kami akan melakukannya 3 kali. Selama itu bisa menghasilkan rangsangan apapun, meski bakatku tidak bisa dibandingkan dengannya, siapa tahu setelah beberapa kali lagi. Kami telah mencobanya di masa lalu, dan saya tidak mengalami gejala sisa. Suanyu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang saya lihat sekarang. Bantu aku, oke. Lan Suanyu menatap matanya yang membara, itu adalah pandangan yang mengatakan dia siap mempertaruhkan segalanya untuk menjadi lebih kuat. Dia mengerti bahwa Liu Feng berada di bawah tekanan terlalu banyak. Lagi pula, mereka baru berusia 12 tahun, tetapi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan ketika berhadapan dengan sekelompok putra surga yang sombong, setelah diterima dengan susah payah. Di Great Soul Arena, dia memainkan peran yang sangat kecil, yang juga membuatnya frustrasi. Dia telah menerima lambang sebanyak yang lainnya. Bahkan jika semua orang tidak mengatakannya, apakah Liu Feng benar-benar merasa nyaman di hatinya? Dia ingin menjadi kuat dan berguna dalam tim. Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa membantumu, tapi Frenzy, kamu harus siap secara mental, karena kemungkinan tidak terjadi apa-apa sangat besar. Saya tidak ingin semangat Anda hancur karena pengejaran Anda untuk menjadi lebih kuat. Jika semuanya berjalan lancar, Anda mungkin tersesat. Liu Feng berkata, jangan khawatir, meskipun tidak berhasil, saya tidak akan menyesalinya. Tapi setidaknya aku harus mencoba. Guru menerima saya karena saya setangguh dia. Jika ini gagal, saya akan memikirkan cara lain dan bekerja lebih keras dari kalian. Selain itu, saya jauh lebih kuat sekarang daripada ketika saya mencoba. Suanyu, saya berada di peringkat 30. Mata Lan Suanyu berbinar, Liu Feng menembus level 30. Ini benar-benar kejutan. Dia tidak berharap itu begitu cepat. Setelah datang ke Akademi Shrek, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga semua orang bekerja keras dan berkembang pesat. Kapan kita mulai? Lan Suanyu bertanya. Liu Feng berkata, tepat setelah saya kembali ke asrama saya, sampai jumpa di dunia Douluo. Tentu saja, dia tidak cukup gila untuk mencobanya di dunia nyata. Itu benar-benar mencari kematian. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat, dia tidak memiliki pikiran untuk bunuh diri. Ketika Liu Feng pergi, Lan Suanyu hanya bisa menghela nafas, rasa krisis semua orang sangat kuat. Akademi Shrek mengatakan bahwa mereka bebas untuk berkultivasi dengan kecepatan mereka, tetapi dalam suasana seperti itu, siapa yang berani mengendur? Seseorang benar-benar harus bekerja seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Apa yang terjadi selanjutnya sangat kejam. Mereka memasuki dunia Douluo, di tempat latihan pertempuran pura-pura individu, emas dan perak bantuan ganda rumput perak biru. Liu Feng memang menjadi lebih kuat. Ketika mereka mencobanya di masa lalu, tubuh Liu Feng hampir seperti petasan yang telah dinyalakan dan meledak dalam sekejap. Pengalaman itu hampir membuatnya trauma. Tapi kali ini, dia melawan, selama 3 detik. Ya, itu hanya 3 detik. Di bawah buff simultan dari 2 Blue Gilfer Grasses, tubuhnya seperti balon yang dipompa, mengembang, dan kemudian meledak menjadi pemandangan berdarah dengan ledakan. Bab 343 Aku ingin menjadi lebih kuat. Belum lagi Liu Feng, bahkan Lan Suanyu sedikit bersemangat. Dia tiba-tiba mengerti satu hal, Liu Feng menjadi lebih kuat, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Pusaran garis keturunannya saat ini di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terutama setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, itu benar-benar menjadi lebih kuat dengan selisih yang sangat besar, jadi bantuan ganda yang dia bawa ke Liu Feng juga berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang menggunakan ini untuk mengukur jiwa bela diri rekannya, tidak ada keraguan bahwa jiwa bela diri Yuanen Hui dan Dong Qianqiu jauh lebih kuat daripada jiwa Liu Feng. Selain itu, menilai dari reaksi mereka saat itu, tampaknya Martial Soul Dong Qianqiu berada di atas Yuanen Hui. Lagi pula, Dong Qianqiu bisa langsung menggunakan skill Martial Soul Fusion dengan bantuannya, sementara Yuanen Hui telah mengalami mutasi karena rangsangannya. Melihatnya seperti ini, Dong Qianqiu lebih kuat. Namun dalam hal potensi tempur yang sebenarnya, Dong Qianqiu tidak sebaik Yuanen Hui. Apa alasannya? Benar-benar ada misteri yang tersisa di alam semesta jiwa bela diri. Upaya Liu Feng tidak diragukan lagi tidak berhasil, tetapi dia telah membuktikan keuletannya kepada Lan Suanyu melalui tindakannya. Setelah gagal, dia pucat setelah keluar, tetapi setelah mengandalkan sistem dunia Douluo untuk pulih, dia langsung meminta putaran kedua.
Tentu saja endingnya tidak berubah mengembang, meluas, meledak. Melihat Liu Feng meledak di depannya lagi dan lagi, Lan Xuanyu mulai menjadi sedikit mati rasa, dan ekspresi Liu Feng menjadi semakin tertekan. Rasa sakit bisa dirasakan di dalam dunia Douluo, terutama di Akademi Shrek, tingkat rasa sakit setiap orang disesuaikan jauh lebih tinggi dari biasanya. Setiap peledakan diri membawa rasa sakit yang mudah dibayangkan bagi Liu Feng. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih terus maju, meminta Lan Xuanyu untuk melanjutkan lagi dan lagi. Sampai ke-12 kalinya, ketika Lan Xuanyu melihat Liu Feng lagi, bahkan di dunia Douluo, dia tidak dapat menutup mulutnya, air liurnya menetes di sepanjang sudut mulutnya, dan ototnya berkedut. Semangatnya jelas telah melewati titik di mana dia tidak bisa lagi mengendalikan sarafnya. Frenzy, kamu tidak bisa melanjutkan lagi. Jika Anda melanjutkan, semangat Anda akan runtuh. Ini bukanlah sesuatu yang Douluo World dapat kendalikan dan bantu Anda pulih darinya. Lan Xuanyu berkata dengan tegas, dia tidak akan membantunya terus berusaha. Aku masih bisa. Suara Liu Feng sedikit kabur. Tidak, kamu benar-benar tidak bisa melanjutkan. Istirahat dulu yang baik. Jika Anda ingin melanjutkan, tunggu waktu berikutnya. Lan Xuanyu berkata dengan datar, lalu langsung memilih untuk offline. Liu Feng melihat ke ruang kosong di depannya. Matanya sedikit kusam dan kosong. Dia secara tidak sadar memilih untuk memutuskan hubungan. Kesadaran perlahan kembali ke tubuhnya, dikelilingi oleh kegelapan. Pada titik ini, dia hanya perlu menggerakkan jarinya untuk membuka pot simulasinya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya berbaring diam di dunia yang gelap ini. Dia bisa merasakan mulutnya terbuka, air liurnya menetes, dan tubuhnya terus berkedut. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, tubuhnya telah mencapai batasnya. Jika mereka melanjutkan, dia pasti akan pingsan. Tapi kita masih belum berhasilkan. Apakah tidak mungkin bagi saya? Lautan spiritual saya akan hancur, bahkan setelah pelatihan yang mengerikan ini tidak ada yang terjadi. Mengapa? Kenapa jadi seperti ini? Mengapa bakat saya kalah dengan orang lain? Saya telah bekerja sangat keras dan sangat keras untuk dapat mengikuti kecepatan mitra saya hanya meminta itu. Kengganan menyebar di dadanya, dan kerapuhan tubuhnya membuat suara batinnya berteriak. Dia merasa ada sesuatu yang tersedak di dalam dadanya, dan seluruh tubuhnya sepertinya akan meledak. Lengan kanannya mulai memanas, dan lingkaran cahaya perak samar bertahan. Ini adalah tulang lengan kanan serigala bulan perak yang melindungi tuannya dengan sendirinya, melalui pancaran auranya. Itu perlahan menghilangkan emosi yang terpendam di hatinya. Tidak, aku tidak ingin membebaskan diriku dari itu. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Mata Liu Feng menjadi merah darah, dia membanting lengan kanannya dan menariknya dengan keras. Pada saat ini, keadaan pikirannya sedikit gila. Rasa sakit dari lengan kanannya membuatnya merasa sedikit lebih baik, tetapi laut spiritualnya akan segera dihancurkan oleh pikirannya yang hampir gila. Menjadi lebih kuat, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat? Liu Feng berteriak panik jauh di dalam. Air mata mengalir tak terkendali. Dan pada saat ini, sepertinya ada suara yang muncul jauh di dalam hatinya, menanyainya. Mengapa menjadi lebih kuat? Benar, mengapa saya harus menjadi lebih kuat? Liu Feng menatap kosong, emosinya juga tampak berhenti sejenak. Mengapa? Dalam benaknya, adegan demi adegan terus bermunculan. Hal pertama yang muncul adalah adegan di mana mereka baru saja mulai menerima ujian Shrek Academy, menghadapi Earthfire Scarlet Dragon di lembah itu. Saat itu, dia, Lan Xuanyu, dan Qian Lei melewati beberapa situasi hidup dan mati dan akhirnya memenangkan tempat pertama. Mereka saling mendukung, melindungi satu sama lain, dan bekerja keras tanpa rasa takut dan bekerja sama di saat krisis. Saya ingin menjadi kuat untuk melindungi pasangan saya, untuk menemani mereka, dan tumbuh bersama mereka. Karena, bersama mereka, saya bahagia. Saya tidak ingin tertinggal, saya ingin tinggal bersama mereka selamanya. Pada saat ini, Liu Feng tiba-tiba mengerti. Dia mengerti mengapa dia ingin menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bisa bersama mereka sepanjang waktu. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana Lan Xuanyu memberitahunya dan Qian Lei dengan sangat tegas bahwa mereka akan diterima di Shrek bersama, bahwa mereka pasti akan melakukannya. Pada saat itu, hatinya tersulut. Mereka adalah mitra dan saudara. Mereka saling mendukung,
dan mereka bahkan lebih menemani satu sama lain. Tidak peduli apa, saya harus mengikuti mereka. Pada saat ini, kegilaannya tiba-tiba menghilang, dan tangan kirinya menarik lengan kanannya berhenti. Meskipun tubuh dan jiwanya masih menderita, pada saat ini, Liu Feng menemukan bahwa otaknya terasa lebih jernih daripada sebelumnya. Dia dengan enggan menekan tombol, pot simulasinya perlahan terbuka, dan cahaya dari luar menyinari dan menimpanya. Itu terang, dari dalam ruangan, tetapi pada saat ini, cahaya kecil itu sepertinya menerangi dadanya. Dalam sekejap, semua emosi terpendam yang stagnan sepertinya telah menemukan jalan keluar untuk katarsis, tiba-tiba mengalir deras dan berputar di tubuhnya, berubah menjadi aura. Bukan karena alasan egois saya ingin menjadi lebih kuat, itu karena bisa menemani pasangan saya, melindungi mereka, tumbuh bersama mereka, dan menjadi orang yang berguna bagi mereka dan federasi. Asteris suara mendengung asteris sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul dari Liu Feng, mendorong tubuhnya keluar dari pot simulasi. Liu Feng terhuyung-huyung, hampir jatuh, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih cahaya putih, bukankah itu tombak naga putihnya? Tombak menopang tubuhnya, dan seluruh tubuh Liu Feng sedikit gemetar karena kelemahannya. Tetapi pada saat ini, aura di tubuhnya terus-menerus mengalir ke setiap bagian dari dirinya, membuatnya bergidik. Dalam benaknya, dia secara tidak sadar mengingat bagaimana rasanya ketika Lan Xuanyu menggunakan rumput perak biru bermotif emas untuk mendorongnya. Darahnya mendidih, seolah ada sesuatu yang tersulut jauh di dalam garis keturunannya. Perasaan ini terasa sangat luar biasa. Dan sekarang, saat aura menyebar di tubuhnya, dia merasakan sensasi serupa dari garis keturunannya. Dia tanpa sadar melihat tombak naga putih di tangannya. Halo di tombak naga putih mengalir, dan lapisan garis halus dan padat menjulang. Bab 344 Naga Putih. Dia telah melihat pola urat ini sebelumnya, itu sama dengan yang muncul ketika dia diperkuat oleh Blue Silver Grass berpola emas milik Lan Xuanyu. Mereka tampak seperti sisik ikan kecil berwarna putih, ditumpuk dalam pola setengah lingkaran. Dimanapun itu muncul, Liu Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Namun, dia saat ini tidak digosok oleh Lan Xuanyu, tetapi pola ini menjadi semakin jelas, apakah karena energi di dadanya? Apakah karena dia mengerti arti kultivasi? Secara tidak sadar, pikiran Liu Feng ingin membiarkan masa energi ini mengalir ke tombak naga putihnya, dan otaknya tiba-tiba menjadi sangat tenang, begitu tenang sehingga dia terlepas dari laut spiritualnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Sepertinya dia telah menjadi orang lain di luar tubuhnya, hanya memanipulasinya untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bas, udara segar mengalir masuk, dan tombak naga putih bergetar hebat, seolah-olah menjadi hidup. Dengan desir, tiba-tiba melompat dari tangannya. Liu Feng yang sebelumnya menopang dirinya sendiri dengan tombak naga putih jatuh ke tanah setelah tombak itu terlepas dari tangannya begitu tiba-tiba. Tiba-tiba ada hembusan angin di seluruh ruangan. Untungnya, tidak ada yang lain di ruang simulasi. Di tengah angin kencang, Liu Feng hanya melihat cahaya putih berputar-putar di dalam ruangan, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Cahaya putih menjulang, berkedip dan menghilang, dan tubuh Liu Feng tampak menari dengannya. Saat bergerak dan berputar, seluruh tulang tubuhnya retak. Apa yang salah dengan saya? Liu Feng terkejut. Dia merasa sadar saat ini, dan dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya berubah. Dia ingin mengintrospeksi dirinya sendiri, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah putih bersih. Tiba-tiba, cahaya putih yang berterbangan di langit terhenti, dan Liu Feng tiba-tiba jatuh kesurupan. Dia menemukan bahwa dua perspektif muncul di benaknya. Salah satunya ada di udara, menatap tubuhnya yang tergeletak di tanah. Tubuhnya yang terdistorsi tampak sedikit tidak manusiawi, dengan mulut bengkok, air liur menetes, dan wajah pucatnya. Tapi dari sudut pandang lain, dia melihat ke atas dan melihat sosok putih bersih di langit. Apa itu? Panjangnya 4 meter, ramping dan proporsional, dengan sayap di punggungnya, cakar tajam di bawah perutnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih setengah lingkaran yang bersinar seperti kristal. Sepasang mata halo perak menatapnya. Itu adalah seekor naga putih besar sepanjang 4 meter. Untuk beberapa alasan mata White Dragon terasa begitu akrab, penuh gairah dan keras kepala, tegas dan pantang menyerah. Apakah itu? Apakah itu aku? Detik berikutnya, kedua gambar itu tiba-tiba tumpang tindih,
dan naga putih di udara mengeluarkan nyanyian naga yang dalam. Detik berikutnya, tiba-tiba menukik ke bawah dan jatuh ke dada Liu Feng. Tubuh Liu Feng langsung menegang, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi cahaya putih besar. Tidak jauh dari lingkungan itu, Lan Xuanyu baru saja memasuki ruang meditasinya. Hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam untuk membantu Liu Feng dalam percobaan mereka 12 kali. Dia benar-benar khawatir tentang saudara dekatnya sekarang. Dia terlalu bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Dia memang sangat tangguh, tetapi, jika dia berlebihan, dia benar-benar mengkhawatirkan kondisi mental Liu Feng. Dia menyalakan komunikator jiwanya dan mencoba menghubungi nomor Liu Feng, tetapi tidak ada jawaban dari pihak lain. Tidak ada yang terjadi padanya, kan? Lan Xuanyu berpikir sendiri, seharusnya tidak apa-apa. Ketika dia pergi, meskipun Liu Feng dalam keadaan buruk, tetapi sebaliknya dengan Yuanen Hui yang langsung terputus, dia masih berpikiran jernih. Hanya tubuhnya yang tidak tahan lagi. Dalam situasi seperti itu, dia seharusnya bisa pulih setelah lebih banyak istirahat. Lan Xuanyu menghela nafas ringan, aku sangat berharap dia bisa menemukan jalannya sendiri. Frenzy benar-benar telah berusaha keras. Saat dia memikirkannya, tatapannya beralih ke ruyi hijau dan lambang hitam di tengah ruang meditasinya. Dengan ruyi hijau, kecepatan pengisian lambang hitam telah dipercepat secara signifikan, dan akan kembali ke kondisi puncaknya. Sebenarnya dengan adanya ruyi hijau, Lan Xuanyu tidak membutuhkannya untuk membantu kultivasinya. Energi kehidupan yang kaya bertahan di udara, rasanya sangat nyaman. Lan Xuanyu merasa bahwa meskipun dia tidak pergi ke Danau Dewa Laut, dia memiliki cukup energi. Atau dia bisa pergi ke Danau Dewa Laut untuk menyerap jumlah besar sekaligus, dan kemudian dengan bantuan ruyi hijau, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencerna dan dengan demikian menghemat lebih banyak waktu. Saat dia akan mulai bermeditasi, tiba-tiba, komunikator jiwanya berdering. Lan Xuanyu mengira itu adalah Liu Feng, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa nomor itu adalah milik Qianlei. Fatih, kamu sudah kembali. Kamu ada di mana? Lan Xuanyu bertanya. Tepat di depan pintumu, buka dan aku akan memberikan barang-barangmu. Biar ku beritahu, aku juga berhasil menang banyak, wahahaha. Apakah Anda tahu apa artinya memanfaatkan celah sistem? Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Dia ragu Qianlei mengambil sesuatu yang sangat berharga. Dia buru-buru turun untuk membuka pintu, dan benar saja, Qianlei sudah berada di luar dengan ekspresi penuh kegembiraan. Lan Xuanyu membiarkannya masuk, Qianlei memberinya sebuah kotak hitam dan berkata, ini adalah permata yang kamu ambil. Saya benar-benar tidak tahu apa gunanya Anda memiliki benda ini. Apakah ini benar-benar untuk Dong Qianqiu? Bukankah dia terlihat sedikit dingin terhadapmu akhir-akhir ini? Ini sangat mahal, 310.000 koin federal. Dan orang yang menawarmu itu benar-benar menyebalkan, membuat kami menghabiskan begitu banyak uang. Lan Xuanyu tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Tidak bisakah kamu berbicara seperti senapan mesin begitu kamu masuk? Mengapa kamu begitu bersemangat? Qianlei tersenyum puas dan kemudian mengeluarkan kotak beludru merah dari tangannya. Kotak itu hanya seukuran telapak tangan. Melihat kotak itu, dia terlihat sangat senang. Lihat, aku dapat ini. Sambil berbicara, dia menyerahkan kotak itu kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengambil kotak itu dan berkata dengan ragu, kamu menawar untuk itu. Apakah Lan mungkin menawar sesuatu? Qianlei berkata, dia tidak melakukannya. Dia bahkan mengolok-olok saya dengan mengatakan saya penggila uang. Apa yang dia mengerti? Izinkan saya memberitahu Anda, ini benar-benar barang bagus. Lan Xuanyu membuka kotak beludru merah di tangannya dengan ragu dan melihat ke bawah. Di dalam kotak, koin emas tergeletak dengan tenang. Koin emas ini tidak terlihat besar, ukurannya hampir sama dengan beberapa koin emas peringatan federal. Gayanya sangat sederhana, dengan sedikit kotoran dan bekas yang tertinggal dari tahun-tahun sebelumnya. Seseorang dapat secara samar-samar melihat bahwa pola pada koin emas sangat canggih, sedikit mirip dengan susunan jiwa. Tapi mungkin karena usianya, tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa padanya. Ini milikmu. Apakah ini koin emas antik? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga. Qianlei tersenyum, dan berkata dengan penuh semangat, ya, ini adalah koin emas antik. Anda tidak mengerti itu. Izinkan saya memberitahu Anda, nama keluarga saya Qian, ditulis Qian, berarti uang tidak sia-sia.
Ayah saya adalah seorang ahli arkeologi terkenal yang berspesialisasi dalam penelitian koin kuno. Rumah lelang ini menetapkan bahwa itu berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu, tetapi pada kenyataannya, berdasarkan pengetahuan yang saya ajarkan dari ayah saya, itu harus lebih lama lagi. Itu bisa ditelusuri kembali ke era Spirit Hall, yaitu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Lihat pola di atas, sangat rumit. Tetapi susunan yang terukir pada pola ini sangat berbeda dengan susunan jiwa modern, dan aturan yang diikutinya juga berbeda. Ayah saya telah melihat pola ini sebelumnya, semuanya tidak lengkap, tetapi meskipun koin emas ini sedikit berbintik-bintik, masih sangat lengkap. Pola ini adalah titik krusial. Lan Xuanyu dengan penasaran bertanya, pola apa ini? Anda tahu pola dari 30.000 tahun yang lalu. Qian Lei dengan bangga berkata, pertama-tama, saya hanya menggunakan 30.000 koin federal untuk mendapatkan koin emas ini karena dinilai berdasarkan harga barang antik dari 10.000 tahun yang lalu. Tetapi jika dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu, nilainya setidaknya dapat dikurangi. Bahkan dengan 100 kali lipat tidak jarang. Ketika saya kembali, saya akan memberikannya kepada ayah saya untuk dinilai, itu banyak uang. Dan, jika saya ingat dengan benar, ayah saya mengatakan bahwa susunan jiwa kuno semacam ini berbeda dari kita, itu dibuat untuk tujuan lain. Bab 345 Makhluk dari Koin Emas Antik. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi lebih penasaran, untuk apa ini? Qian Lei berkata, penyimpanan. Di era Spirit Hall 30.000 tahun yang lalu, alat penyimpan jiwa belum berkembang seperti sekarang. Saat itu, kapasitas tempat penyimpanan sangat kecil, dan 1 meter kubik dianggap sangat baik. Mereka semua mengandalkan master jiwa untuk mengukir susunan melalui penggunaan kekuatan jiwa mereka dan kekhasan jiwa bela diri, membuat biaya produksi menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, hanya beberapa bangsawan yang bisa memilikinya. Dan kebanyakan dari mereka adalah guru jiwa yang kuat. Jika koin ini benar-benar merupakan alat penyimpanan dari zaman itu maka mari kita tidak berbicara tentang barang berharga apapun di dalamnya. Bahkan jika itu adalah benda biasa, menurut Anda berapa nilai barang antik dari 30.000 tahun yang lalu? Hehehehe, kita kaya. Lan Xuanyu memandang Qian Lei, lalu ke koin emas, dan tiba-tiba merasa kagum padanya. Orang ini benar-benar dapat diandalkan dalam hal uang. Qian Lei tidak memperhatikan penampilan Lan Xuanyu, dan dia masih bergumam, meskipun kamu tidak dapat membeli lambang dengan koin federal di akademi, kita masih dapat menggunakannya di rumah Shrek. Setelah kami menjualnya, menurut perkiraan saya, menghasilkan jutaan koin federal bukanlah hal yang mustahil. Jika kita beruntung, dengan semacam harta di dalamnya, kita tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya kultivasi di masa depan. Lalu kamu, aku, Frenzy, dengan sumber daya untuk budidaya yang kita miliki untuk kita bertiga, kita pasti akan melampaui yang lain. Lan Xuanyu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, Fatih, ini milikmu. Ini temuanmu, kamu tidak perlu membaginya dengan kami. Qian Lei terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu, matanya tiba-tiba menjadi sedikit sedih. Xuanyu, apa maksudmu? Apakah Anda memandang rendah saya? Apakah saya mengatakan ini ketika Anda memberi saya lambang Anda? Kami bersaudara, milikku milikmu. Meskipun saya suka uang, bagaimana bisa dibandingkan dengan saudara laki-laki saya? Tanpamu, aku bahkan tidak bisa masuk Shrek. Panen saya adalah panen semua orang. Jika Anda pernah mengatakan itu lagi, kita bukan lagi saudara. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Fatih ini sangat marah. Melihat penampilannya, Lan Xuanyu tersenyum, sangat cerah dan berkata, oke, saya salah, maafkan saya minta maaf kepada Anda. Dia sangat bahagia, dan hatinya sangat hangat. Ya, di antara saudara, mereka bahkan tidak perlu berbicara tentang berbagi. Itu, Qian Lei tiba-tiba menatap Lan Xuanyu dengan ragu-ragu, bahkan mengambil tindakan pencegahan. Apa masalahnya? Mungkinkah dia sudah kembali pada kata-katanya? Lan Xuanyu menatapnya dengan sedikit keraguan. Qian Lei berbisik, kekayaan hanyalah harta duniawi. Xuanyu, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Kamu sudah memiliki Qian Qiu, jangan curi mungkin dariku. Aku telah mengarahkan pandanganku padanya. Rambut putihnya sangat indah dan membuatnya terlihat sangat halus. Saat aku besar nanti, aku pasti akan mengejarnya. Jika kamu, yang sangat tampan, bersaing denganku, aku tidak akan punya kesempatan. Jangan ambil ini dariku.
Lan Xuanyu memutar matanya, berapa umurmu? Dalam kata-kata ayahku, kamu belum menumbuhkan rambutmu, dan kamu sudah memikirkannya. Selain itu, bukankah orang mengatakan saudara laki-laki seperti tangan dan kakimu, wanita seperti pakaian? Qianlei berkata dengan kesal, itulah yang dikatakan semua lajang. Ada kalimat lain setelah itu, jika kamu ingin mengambil bajuku, aku akan memotong tangan dan kakimu. Lan Xuanyu terlihat aneh, aku tidak berharap kamu menjadi pria yang lebih memedulikan kekasihnya daripada teman. Qianlei mendengus, saudara laki-laki seumur hidup, tapi istriku juga seumur hidup. Tentu saja dia penting. Bos, berjanjilah padaku, oke. Anda tidak bisa mengejar mungkin. Baiklah, baiklah. Hal terpenting bagi Anda sekarang adalah apakah Anda dapat membuka koin emas antik ini, dan memastikan apakah ini adalah perangkat penyimpanan jiwa yang sebenarnya. Jika Anda ingin mengejar Lan Mengqin, Anda harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dia adalah gadis yang sangat bangga. Jika Anda tidak cukup kuat, dia mungkin akan memandang rendah Anda. Huff, aku adalah master pemanggil masa depan. Aku pasti akan menyusulnya. Biarkan aku berpikir sedikit. Ayah saya memberitahu saya bahwa barang antik semacam ini sebenarnya cukup mudah dibuka. Hanya saja kebanyakan orang tidak memikirkannya. Ada satu metode pembukaan universal, biar saya coba. Sambil berbicara, dia mengeluarkan koin antik itu, dan setelah memainkannya beberapa kali, dia bergumam, menurutku seharusnya seperti ini. Sambil berbicara, dia menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk mencubit bagian tengah dari kedua sisi depan masing-masing, lalu dia meletakkannya di depan wajahnya, dan meniup dengan kuat ujung koin itu. Dentang, suara mendengung bergema, dan Qianlei dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala pada koin antik itu, dan kemudian pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Pola pada koin bergerak secara ritmis seolah-olah hidup. Qianlei sangat gembira, sudah selesai. Dia menjabat tangannya dengan keras dan melemparkan koin itu ke tanah. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari uang itu, dan sebuah benda jatuh ke tanah. Wahahaha, kita kaya, kita kaya. Bos, hanya dengan perangkat penyimpanan jiwa antik yang masih dapat digunakan ini saja, nilainya lebih dari 1 juta koin federal, setidaknya beberapa juta. Wahahaha, biarkan saya melihat barang bagus apa yang ada di dalamnya. Sambil berbicara, Qianlei menatap benda di tanah dengan gembira. Lan Xuanyu juga sama, keduanya menatap objek di tanah. Itu adalah tas, ukurannya tidak kecil. Tas itu terlihat seperti terbuat dari anyaman tanaman rambat, tanaman rambatnya sangat hijau. Bahkan setelah entah berapa tahun telah berlalu, masih ada aura kehidupan yang kuat yang melekat padanya. Sebuah lingkaran cahaya beredar melaluinya, bahkan tas itu sepertinya sangat berharga. Tas itu dirajut dengan erat, dan ada 2 tali yang digantung di samping. Qianlei buru-buru berjongkok dan melepaskan ikatannya. Ada sesuatu yang menonjol di dalam tas. Tas ini terlihat sangat indah, dan kemungkinan besar isinya bernilai tinggi. Pada saat ini, bahkan detak jantung Lan Xuanyu tidak dapat membantu mempercepat. Mungkinkah mereka benar-benar mendapatkan emas? Saat Qianlei membuka tasnya, mereka berdua langsung melihat ke dalam. Setelah melihat sekali itu, mereka menjadi tercengang pada saat bersamaan. Di dalam tas rotan hijau zamrud, hanya ada satu benda, atau lebih tepatnya, tubuh. Tubuhnya meringkuk, dan tidak terlihat besar. Itu memiliki rambut kuning pucat, tersebar tidak merata. Tampaknya itu binatang atau binatang buas. Sudah berapa tahun, kenapa ada benda seperti itu di tas ini? Qianlei memiliki banyak tebakan yang mengalir di benaknya pada saat itu, tetapi tidak mungkin dia bisa menebaknya. Bagaimana sih dia membuat keberadaan seperti itu muncul? Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terpental seolah-olah dia menerima sengatan listrik. Lan Xuanyu menjadi takut dengan reaksinya, dan buru-buru melompat mundur. Apa yang kamu lakukan? Qianlei menunjuk ke tubuh itu dengan ekspresi ngeri dan berkata, hangat, hangat. Itu tidak mungkin masih hidup, kan? Lan Xuanyu juga tercengang, hangat. Tubuh itu tidak bergerak, keduanya saling memandang, lalu berjongkok lagi, dan Lan Xuanyu mencoba menyentuhnya dengan ringan. Seperti yang dikatakan Qianlei, itu sangat hangat. Oleh karena itu, ini bukanlah mayat, atau manekin. Mungkin makhluk hidup. Namun, koin penyimpanan ini mungkin memiliki sejarah puluhan ribu tahun.
Mungkinkah dikatakan bahwa ini adalah makhluk dari puluhan ribu tahun yang lalu? Sudah puluhan ribu tahun, dan tidak mati di dalam koin penyimpanan. Bagaimana ini mungkin? Setelah menatap dengan bodoh beberapa saat, Qianlei memandang Lan Xuanyu dan berkata, "Xuanyu, saya pikir kita telah menghasilkan banyak uang." Lan Xuanyu bertanya dengan bingung, "Apakah kamu mengenal makhluk ini?" "Saya telah melihat banyak makhluk jiwa kuno dengan ayah saya sejak saya masih kecil, tetapi saya tidak ingat tentang ini." Mereka sekarang telah dengan jelas melihat penampilan makhluk itu, yang terlihat seperti gorila, tetapi tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya, yang berarti itu bukan binatang jiwa. Rambutnya jarang, jujur saja, bahkan agak jelek. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya meringkuk dan kurus. Itu tidak terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang jarang dan kusam. Bab 346 Dong Qianqiu menerobos. Lan Xuanyu hampir yakin bahwa, setidaknya dalam catatan tentang binatang buas kuno yang telah dia baca, tidak ada keberadaan seperti itu. Qianlei berkata, "Tidak, saya tidak membicarakannya. Ini koin penyimpanan dan tasnya. Coba pikirkan, kedua hal ini dapat menyimpan makhluk hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun, jika tidak lebih. Sungguh harta yang luar biasa. Menurut Anda, berapa nilainya?" Mata Lan Xuanyu berbinar, "Ya, Qianlei benar. Orang harus tahu bahwa hari ini, meskipun hal-hal dapat tetap segar di dalam perangkat penyimpanan jiwa modern, tetapi tidak ada yang dapat menyimpan makhluk hidup. Dengan kata lain, perangkat jiwa kuno ini bahkan lebih maju daripada yang modern, atau lebih berharga. Jika keberadaannya memungkinkan perangkat jiwa penyimpanan modern berkembang, maka nilai benda ini tidak dapat diukur dengan uang. Fatih, aku tidak pernah mengaku kepada siapapun, tapi hari ini aku harus tunduk pada pikiranmu dalam hal bisnis. Masuk akal, tapi bagaimana dengan binatang kecil ini? Lan Xuanyu berkata. Qianlei berkata, "Keluarkan dulu. Kemudian kita harus menemukan cara untuk mencari tahu apa itu." Sejarah Akademi Shrek dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa catatan terkait. Mari kita pergi ke guru besok. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan keluar dulu. Itu telah hidup selama bertahun-tahun, dan mungkin hanya dengan mengandalkan dua harta ini. Jika keluar, itu akan mati. Lalu bagaimana kita akan membuktikan bahwa kedua harta ini dapat menyimpan makhluk hidup selama bertahun-tahun? Letakkan kembali seperti semula. Kemudian kita akan menemukan seorang guru untuk memverifikasi ini besok. Mari kita temui gurumu secara langsung. Dekan harus berpengetahuan luas. Ya, bijaksana seperti biasa. Ayo pergi ke sana besok pagi, dan bolos kelas." Qianlei benar-benar tidak sabar sekarang. Lelang hari ini cukup menarik bagi mereka, ada begitu banyak harta langit dan bumi yang efektif untuk kultivasi. Tetapi mereka memiliki uang yang terbatas, sehingga mereka tidak berani membeli secara gegabah. Tetapi jika mereka memiliki cukup koin federal sebagai dukungan, mereka dapat setiap hari buah harta karun surga dan bumi untuk menyehatkan tubuh mereka. Hanya dengan membayangkannya mereka dapat melihat seberapa cepat kultivasi mereka. Setelah menyegel kembali tas dan memasukkannya kembali ke koin penyimpanan, Qianlei dengan hati-hati memasukkannya kembali ke saku dadanya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Lan Xuanyu dan kembali ke asrama sendirian. Tapi dia merasa bahwa dia mungkin tidak bisa tidur malam ini, karena dia terlalu bersemangat. Mengirim Qianlei pergi, Lan Xuanyu juga merasa senang untuknya. Setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda. Qianlei merindukan yang memiliki lambang yang mereka peroleh di dunia Douluo, tetapi dia telah mengambil harta karun yang besar di rumah lelang. Siapa yang bisa mengatakan ini adalah takdir? Dia akan kembali ke ruang meditasinya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasa ada sesuatu yang belum dia lakukan, jadi dia tanpa sadar berhenti dan melihat ke meja tanpa sadar. Kotak hitam itu tergeletak dengan damai di atas meja. Kotak itu sepertinya benar-benar mengisolasi isinya dari dunia luar. Lan Xuanyu tidak merasakan jantung berdebar seperti di ruang lelang. Batu permata berbentuk air mata berwarna pelangi, yang menyebabkan garis keturunannya haus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lan Xuanyu perlahan mengambil kotak itu, pikirannya kacau untuk beberapa saat, apa sebenarnya ini? Mengapa itu membuat emosinya berfluktuasi secara dramatis? Setelah membukanya dan melihat-lihat, dapatkah itu memberikan kejutan yang menyenangkan? Ketika Dong Qianqiu kembali ke asramanya, dia langsung masuk ke ruang meditasi.
Menutup pintu, dia berjalan terhuyung-huyung ke tengah dan duduk bersila. Setelah mandi di aura kehidupan ruang meditasi, dia merasa sedikit lebih baik. Tampaknya ada ratusan palu kecil yang menghantam kepalanya, dan berbagai fragmen ingatan terus mengalir keluar. Bersamaan dengan itu adalah martial soul-nya. Di belakang, bayangan biru tua samar-samar terlihat. Di antara warna biru tua itu, lingkaran cahaya putih tebal melonjak. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dong Qianqiu nyaris tidak bisa duduk diam, tetapi udara di sekitarnya mulai turun dalam suhu yang tidak terkendali, menambahkan lapisan embun beku di ruang meditasi. Sebuah lingkaran biru samar keluar dari tubuhnya, seperti gelombang dingin yang menyapu keluar. Energi kehidupan di ruang meditasi hampir seketika diselimuti oleh gelombang dingin. Dong Qianqiu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dia awalnya ingin mengurangi sakit kepalanya melalui meditasi, tetapi pada saat ini, sakit kepalanya tiba-tiba menjadi sangat parah, membuatnya merasa seolah-olah semangatnya akan hancur. Adegan dari fragmen memori yang muncul di benaknya sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Ingatan itu membuat tubuh bawah sadarnya sedikit bergetar, dan sosok yang familiar, serta pemandangan yang membuatnya sangat berduka, terus-menerus menyerang pikirannya. Tidak, ibu, ayah. Tangisan sedih terdengar di lubuk hatinya, dan rambut panjang biru tua Dong Qianqiu yang indah berkibar, dan dalam sekejap kulitnya menjadi lebih jernih, kabut putih membengkak, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti patung es. Kekuatan jiwanya berfluktuasi sangat tidak stabil, dan aura kekuatan jiwa yang padat beterbangan di udara. Di belakangnya, sosok ilusi besar perlahan muncul. Hal pertama yang muncul adalah sepasang mata biru tua yang besar itu penuh dengan kedinginan dan keputusasaan. Jika Lan Xuanyu ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa mata biru tua ini sebenarnya sangat mirip dengan Deep Blue Gaze yang mereka gunakan saat melepaskan keterampilan martial soul fusion mereka, tetapi ada lebih banyak emosi di dalamnya, dan juga sentuhan keputusasaan. Di balik mata biru tua ini ada tubuh besar yang hampir memenuhi seluruh ruangan meditasi. Itu adalah hiu besar, dan mata biru tua adalah matanya. Tubuh giok putihnya yang besar tersebar di seluruh ruang meditasi. Dengan kemunculannya, tubuh Dong Qianqiu tiba-tiba mulai menjadi ilusi. Tidak, saya ingin menjadi manusia, saya tidak ingin kembali. Saya tidak mau, musuh saya sudah mati, saya tidak lagi memiliki objek balas dendam, saya tidak mau. Saya tidak ingin hidup dalam kesakitan dan perjuangan, saya tidak ingin hidup tanpa tujuan di dunia ini. Saya ingin menjadi manusia. Keyakinan yang kuat tiba-tiba keluar dari bagian terdalam jiwa, dan tubuh Dong Qianqiu yang gemetar hebat menjadi kaku, dan kabut beku di tubuhnya berhenti menyebar saat ini juga. Tubuhnya menjadi jernih lagi, dan hantu hiu putih besar di belakangnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dengan hanya sepasang mata biru tua yang tetap kokoh. Setelah datang ke dunia manusia, apa yang ingin saya lakukan? Tidak ada lagi kebencian, hanya kebaikan dan kasih sayang. Sosok emas menjulang di pandangannya yang samar. Dialah yang membantunya membunuh musuh dan memberinya kesempatan untuk menjalani hidup baru. Dan mengapa dia begitu mirip dengan orang itu? Apakah dia keturunannya? Ledakan, kabut es di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi lingkaran cahaya putih yang kuat dan melebar keluar. Hantu hiu putih besar di belakangnya menghilang seketika, hanya sepasang mata besar berwarna biru tua yang masih terlihat jelas. Noda biru tua dilepaskan dari tubuh Dong Qianqiu dan memadat di belakangnya. Mata biru tua yang awalnya berada di belakangnya secara bertahap menjadi lebih kecil, dan akhirnya, menyatu dengan lingkaran cahaya biru tua, dan berubah menjadi hantu yang persis seperti dia tetapi berdiri di belakangnya, seperti bayangannya, diam-diam menggantung di sana. Dong Qianqiu bergumam, tidak hanya es, tetapi juga jiwa iblis. Apakah martial soul saya akhirnya terbangun? Karena saya telah menemukan alasan dan tujuan saya yang sebenarnya memasuki dunia manusia. Bisakah saya benar-benar menjadi manusia? Saya di sini untuk membalas kebaikan saya. Sosok biru tua di belakang perlahan melangkah maju dan diam-diam menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, aura Dong Qianqiu tiba-tiba melonjak, dan lingkaran cahaya biru tua yang kuat muncul seperti kobaran api yang kuat dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Satu demi satu, cincin jiwa juga muncul dari kakinya. Ungu, hitam. Ya, pada saat ini, cincin jiwa keempatnya akhirnya muncul. Peringkat 40, terobosan. Sejak saat ini dan seterusnya, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin.
Cincin jiwa hitam bertinta diam-diam terwujud di sekujur tubuhnya. Bab 347 Skala Naga 9 Warna. Dong Qianqiu perlahan menutup matanya. Secara bertahap, semua aura dingin di sekitar berangsur-angsur memudar. Hanya energi kehidupan yang dikumpulkan oleh ruang meditasi dari segala arah yang masih melimpah. Asteris. Duduk di tengah ruang meditasi, Lan Xuanyu menempatkan ruyi hijau di depannya, membiarkan energi kehidupan yang kaya di sekitarnya menutupi tubuhnya, ekspresinya sedikit khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya, tetapi dia sangat memahami di alam bawah sadarnya bahwa permata berwarna-warni itu sangat penting baginya. Kalau tidak, itu tidak akan memicu keinginan haus seperti itu dalam dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, menyesuaikan kekuatan garis keturunan di tubuhnya ke kondisi paling stabil, dan kemudian dia perlahan membuka kotak di depannya. Kotak itu terbuka perlahan, dan mata Lan Xuanyu membeku dalam sekejap. Saat berikutnya, batu permata 9 warna yang bersinar dengan lingkaran cahaya 7 warna perlahan muncul di depannya. Batu permata berbentuk air mata memancarkan lingkaran warna-warni di ruang meditasi di mana cahayanya tidak terang, membuat orang merasa mabuk. Sinar cahaya berwarna pelangi yang lembut terpantul di wajah Lan Xuanyu, membuat seluruh tubuhnya diselimuti lapisan warna. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, Lan Xuanyu tidak merasakan keinginan yang sama seperti saat pertama kali melihatnya. Sebaliknya, itu semacam keintiman dan keakraban, seolah-olah permata itu sendiri adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan akrab itu terasa begitu nyaman, seperti menemukan orang yang dicintai, dan dia tidak sabar untuk masuk ke pelukan orang itu. Dia dengan hati-hati mengambil permata berwarna dari kotak. Itu tidak besar, sedikit lebih kecil dari buku jarinya. Ketika dia meremas permata itu, tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengalami kesurupan sesaat. Dalam sekejap, di telinga Lan Xuanyu, tiba-tiba ada naga yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Seolah-olah dia telah memasuki dunia naga raksasa saat ini. Di sekelilingnya, puluhan ribu naga meraung dan ribuan menari. Itu membuatnya merasa seperti telah memasuki dunia yang tak terlukiskan. Pusaran emas dan perak di dadanya tiba-tiba bergetar hebat, tetapi tidak ada letusan hebat. Sebaliknya, itu sedikit bergetar di tengah-tengah gemetar. Detik berikutnya, Lan Xuanyu menemukan bahwa titik cahaya 7 warna di pusaran emas dan peraknya tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan keakraban yang kuat ketika dia melihat permata ini sebelumnya. Bukankah warna ini sangat mirip dengan warna inti pusaran darahnya? Hanya saja asal permata ini tampaknya 9 warna, sedangkan inti garis keturunannya 7 warna, tapi itu persis sama dengan 7 warna yang mekar keluar dari permata 9 warna. Warna-warna menyebar seketika, Lan Xuanyu hanya merasakan dengungan yang kuat di otaknya, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dalam sekejap. Pemandangan di depannya telah benar-benar berubah, dan sekitarnya tampak sedikit ilusi, tetapi bidang penglihatannya sangat jelas. Lan Xuanyu menemukan bahwa dia telah datang ke sebuah lembah yang tampaknya tandus yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Gunung-gunung berbatu yang besar itu terjal dan dipenuhi oleh rasa kehancuran dan kesuraman. Tidak ada apa-apa di lembah besar itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia bisa bergerak, tetapi ketika dia melihat ke bawah, yang dia lihat adalah tubuh transparan yang diselimuti 7 warna. Pada saat ini, raungan besar terdengar. Seluruh lembah bergetar hebat. Lan Xuanyu tiba-tiba melihat ke langit, dan langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah. Seluruh langit diwarnai menjadi 9 warna. Di tengah 9 warna ada pusaran di mana hijau dan ungu bercampur, dan 7 warna lainnya menyebar keluar. Segera setelah itu, kumpulan benda tak dikenal jatuh dari langit, menuju lembah. Siluet jatuh ke bawah satu demi satu, mendarat ke tanah. Pada awalnya, mereka hanyalah titik hitam kecil, namun lambat laun, titik hitam tersebut menjadi lebih besar hingga mencapai tanah. Boom! Behemoth pertama jatuh dan membentur tanah dengan keras. Bahkan lebih dari separuh tubuhnya tercetak di tanah, darah menyembur keluar, dan sebagian besar tanah langsung diwarnai merah. Tubuh yang panjangnya lebih dari 100 meter sebenarnya adalah mayat, dengan sisik merah beterbangan karena dampak inersia yang sangat besar. Apa itu tadi? Itu adalah seekor naga. Naga merah besar dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, aura di tubuhnya kuat dan menakutkan. Namun, setelah jatuh ke tanah, ia hanya sedikit mengangkat kepalanya, matanya penuh amarah dan keengganan. Detik berikutnya,
kepalanya yang besar perlahan jatuh ke tanah, kehabisan napas. Bom, boom, boom. Siluet terus-menerus jatuh dari langit, menabrak lembah, gunung-gunung di lembah runtuh dan tanah retak. Jumlah darah segar yang tak terukur menodai dunia. Mereka semua adalah naga raksasa. Saat jatuh, ada yang sudah menjadi mayat, tapi ada yang masih hidup. Dan mereka yang masih hidup secara bertahap kehilangan aura kehidupannya setelah jatuh ke tanah dengan parah. Naga putih, merah, kuning, biru, cian, emas dan perak terus berjatuhan. Lan Xuanyu hanya merasa napasnya menjadi sulit saat ini, dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa ini. Naga raksasa jatuh di depannya begitu saja, dan kesedihan serta kemarahan yang tak terlukiskan menyebar di dadanya saat naga ini jatuh. Mengapa naga yang begitu kuat bisa jatuh seperti ini? Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat yang bisa membuat begitu banyak naga menemui ajalnya? Di seluruh lembah, dalam waktu yang sangat singkat, mayat naga telah tersebar, dan aura kesedihan dan kematian menyebar di setiap sudut lembah. Tempat ini jelas menjadi kuburan klan naga. Lan Xuanyu menutup matanya kesakitan, dia sudah sedikit takut melihat semua ini di depannya. Namun, rasa shock yang kuat menyerang indranya tidak akan membiarkan dia, bahkan jika dia menutup matanya, adegan terus muncul di depannya. Tiba-tiba, dunia bergetar. Lan Xuanyu tanpa sadar membuka matanya lagi dan melihat ke langit. Di langit, 9 warna berangsur-angsur menyatu, dan sesosok besar perlahan muncul. Sinar darah berkedip-kedip di udara, dan raungan yang sangat marah bergema di langit dan bumi. Bahkan naga raksasa yang telah jatuh, mendengar suara gemuruh ini, mereka semua tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke satu arah. Di langit, sinar cahaya 9 warna berangsur-angsur menyatu, 1 emas dan 1 perak, dan 2 siluet tiba-tiba terpisah dan melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Kemudian sosok besar dengan panjang lebih dari 10.000 meter jatuh dari langit, tepat di tengah lembah. Itu adalah naga raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 10.000 meter dan ditutupi sisik yang bersinar dengan sinar cahaya 9 warna. Tubuhnya belum lengkap, kepalanya telah terbelah 2, sementara tubuhnya yang besar sedang dalam proses jatuh, langit dan bumi berubah menjadi dunia 9 warna. Dalam sekejap, semua naga, bahkan yang sudah mati, mengucapkan kesedihan di mulut mereka. Di tengah tangisan sedih naga raksasa, sosok besar itu menabrak tanah di tengah lembah dengan boom. Suara menakutkan bergema di lembah, dan seluruh lembah diwarnai oleh warna dalam sekejap. Lan Xuanyu menatap kosong, seluruh tubuhnya sudah lamban. Apa sosok besar itu? Naga seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengarnya di catatan. Tubuh naga bisa sepanjang 10.000 meter. Membuat 10.000 naga meratapinya. Apa itu tadi? Raja Naga? Tidak, itu bukan hanya Raja Naga, itu mungkin Dewa Naga. Ketika Dewa Naga besar jatuh, Lan Xuanyu hanya merasa hatinya terkoyak. Kesedihan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bab 348 Pemisahan Suci Surgawi Abyss Halberd. Pada mayat Dewa Naga raksasa, cahaya berwarna pelangi sepertinya beresonansi dengannya, seolah ingin memberitahunya sesuatu. Warna pelangi di langit berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan dunia yang sunyi. Tapi mayat besar Dewa Naga 9 warna sangat mengguncang pikiran Lan Xuanyu. Semuanya berangsur-angsur meredup, termasuk hati Lan Xuanyu. Lingkungan menjadi gelap gulita. Tubuhnya sedikit bergetar dan Lan Xuanyu terbangun. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia masih duduk di ruang meditasi di asramanya. Namun, kesedihan dan kemarahan di hatinya tidak berkurang sedikit pun dengan kembalinya kesadarannya. Lan Xuanyu duduk di sana menatap kosong. Tadi, apakah itu mimpi? Apakah itu benar-benar mimpi? Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya, tetapi terkejut menemukan bahwa permata berwarna pelangi yang dia pegang di tangannya hilang tanpa bekas. Hilang. Lan Xuanyu terkesima dan buru-buru melihat sekeliling. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa semua ilusi tadi disebabkan oleh permata 9 warna ini. Tapi bagaimana mungkin permata itu tiba-tiba menghilang? Tidak ada apa-apa di sekitar. Permata itu sepertinya telah menghilang begitu saja. Tidak ada instrumen yang dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa tentangnya, tetapi sebenarnya itu menyimpan rahasia klan naga, bahkan terkait dengan keberadaan Dewa Naga, dan menghilang begitu saja seperti ini. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada dirinya,
karena dia tiba-tiba menemukan bahwa fluktuasi garis keturunan di dadanya tampak agak berbeda. Pusaran emas dan perak biasa, karena selalu berputar, akan selalu mengirimkan beberapa fluktuasi garis keturunan kepadanya, sehingga dia dapat dengan jelas merasakan apakah mereka stabil atau tidak. Jika ada masalah, dia harus bergegas dan menstabilkannya. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa fluktuasi garis keturunannya telah menghilang bersamaan dengan pusaran. Terburu-buru untuk introspeksi diri, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pusaran garis keturunannya lagi. Apakah pusaran emas dan perak menghilang? Tidak, itu masih ada. Itu baru saja sangat berubah dibandingkan sebelumnya. Dalam pusaran dua warna emas dan perak asli, warna dari dua kekuatan garis keturunan dipisahkan dengan sangat jelas. Hanya dengan mengandalkan gaya sentrifugal dari putaran pusaran dan bantuan nanas saat itu, keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Namun, di tengah pusaran, Lan Xuanyu melihat keduanya benar-benar menyatu. Kedua aliran emas dan perak itu sebenarnya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada konflik sama sekali antara kedua belah pihak, seolah-olah mereka awalnya satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak berkonflik lagi? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pada inti pusaran, cahaya tujuh warna yang semula kecil telah meluas 10 kali lipat, dan itu sudah seukuran kuku. Itu juga bukan lagi 7 warna, tapi 9 warna. Tidak ada keraguan bahwa justru karena perubahan intinya, seluruh pusaran menjadi seperti ini. Apa artinya ini? Lan Xuanyu memahaminya hampir seketika, itu berarti kedua garis keturunan naganya tidak akan lagi bertentangan satu sama lain. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang mereka yang berkonflik saat menerobos dan terluka karena mereka. Apakah ini semua disebabkan oleh permata berbentuk air mata itu? Apakah itu menyatu ke dalam tubuh saya? 300-100 ribu koin federal. Lan Xuanyu awalnya sedikit tertekan, tetapi pada saat ini dia benar-benar lega. Bagaimana mungkin permata yang menyembunyikan misteri klan naga sebanding dengan hanya 310 ribu koin federal? Ini adalah harta yang tak ternilai. Mimpi tadi juga sangat memengaruhinya. Setidaknya dia bisa dengan jelas menegaskan satu hal, bahwa kembarannya jiwa bela diri rumput perak biru memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan klan naga. Kalau tidak, pemandangan seperti itu tidak mungkin terjadi. 9 warna, pusaran garis keturunannya agak terkait dengan cahaya 9 warna itu. Apakah ini berarti kekuatan garis keturunannya telah berevolusi dan menjadi garis keturunan Dewa Naga karena permata itu? Apakah dia mendapatkan bagian dari garis keturunan Dewa Naga? Hati Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit berapi-api. Dia secara tidak sadar menyelidiki inti 9 warna dengan kekuatan spiritualnya. Penambahan kedua warna tersebut sepertinya telah menstabilkan garis keturunannya. Tapi mengapa di antara 9 warna Dewa Naga, hijau dan ungu adalah intinya? Kekuatan spiritualnya terus menggali lebih dalam ke inti. Ketika kesadarannya menyentuh permukaan inti, kesedihan yang mulai sedikit melemah kembali muncul. Lan Xuanyu hanya merasakan semburan panas di dadanya, karena ledakan emosinya. Dia membuka matanya tanpa sadar, dan tiba-tiba menemukan lapisan halo 9 warna menyebar dari dadanya. Dia terkejut, dan buru-buru membuka bajunya, dan tiba-tiba menemukan ada sisik ekstra di tengah dadanya. Itu adalah sisik aneh yang berbentuk seperti Enneagon. Kesembilan sisinya mewakili 9 warna berbeda. Lebih tepatnya, ada 7 sisi di pinggiran, dan 2 tonjolan tepat di atasnya. Mereka berhubungan dengan ungu dan hijau. Sisiknya hanya seukuran kuku, tapi emosi yang kuat dilepaskan darinya. Skala 9 warna, dia tanpa sadar mengingat tubuh besar setinggi 10.000 meter yang jatuh dari langit. Bukankah sisik Dewa Naga juga seperti ini? Detak jantung Lan Xuanyu bertambah cepat seketika. Apakah ini sisik Dewa Naga? Apakah itu juga dibentuk oleh batu permata berbentuk air mata itu? Secara tidak sadar, kekuatan spiritualnya langsung mengintip ke dalam timbangan. Begitu kekuatan spiritualnya menembus timbangan, rasa marah dan dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba membanjiri laut spiritualnya. Dengan sisik di dada Lan Xuanyu sebagai pusatnya, sinar cahaya 7 warna mekar keluar, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pusaran emas dan perak di tubuhnya juga diwarnai menjadi 7 warna dalam sekejap. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan di ruang meditasi berkumpul dengan panik ke arah tubuhnya dan diserap dengan gila-gilaan. Itu juga dikonversi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya perlahan melayang dari tanah,
matanya terpejam, dia tidak bisa melihat bahwa pada saat ini, di kedalaman matanya, cahaya 7 warna beriak. Tangan kanannya mulai sedikit gemetar, dan cincin biru tua yang dia kenakan di ibu jarinya dan yang tidak bisa dia kendalikan tiba-tiba bergetar. Tombak biru tua yang telah dia gunakan berkali-kali sebelumnya muncul begitu saja dan jatuh ke genggamannya. Lan Xuanyu baru berusia 12 tahun, sosoknya tidak terlalu tinggi, dan dibandingkan dengan tombak besar ini, dia tampak sangat kecil. Dia telah mengeluarkan tombak beberapa kali sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa menahannya. Tapi kali ini berbeda. Saat dia menggenggam tombak, sisik di dadanya menjadi panas membara. Keagungan yang mekar dari lubuk hatinya keluar langsung menutupi tombak itu. Itu sedikit bergetar, dan beratnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan Lan Xuanyu mampu menahannya. Ini, mata Lan Xuanyu berhenti, dan dia tanpa sadar melambaikan tombak biru tua di tangannya. Halo biru tua lewat di depannya, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Retakan gelap diam-diam muncul di tempat tombak itu lewat sebelumnya. Pada saat yang sama, di benak Lan Xuanyu, 5 kata muncul dengan sendirinya di benaknya. Abis-abis halberd yang suci surgawi. Ini, namanya, abis-abis pembelah suci surgawi. Nama yang sombong. Retakan hitam di udara perlahan menutup, tapi aura mengerikannya beberapa saat yang lalu masih membuat hati Lan Xuanyu bergetar. Ketika retakan hitam muncul, dia terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah ditelan, energi kehidupan khususnya mengalir dengan sangat kuat. Bab 349 Transformasi Dewa Naga. Ini hanya hasil dari dia dengan santai melambaikan tangannya. Dan dia melakukannya dengan marah. Suasana hatinya tampaknya telah dipengaruhi oleh skala 9 warna. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak kemampuan yang masih bisa dia pertahankan. Dia akan mencobanya sekali lagi, tetapi cahaya berwarna pelangi di tubuhnya tiba-tiba memudar, dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya langsung berubah menjadi cahaya biru tua dan kembali ke ibu jarinya. Perasaan lemah yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya seketika, dan Lan Xuanyu duduk di tanah dengan embusan. Di dalam dadanya, pusaran 2 warna emas dan perak yang telah tercemar pelangi benar-benar lenyap, hanya menyisakan inti di sana. Perasaan lemah yang kuat menyerbunya, membuatnya merasa seolah-olah semua kekuatan telah sepenuhnya meninggalkannya, tetapi anehnya, kekuatan jiwanya tampaknya tidak terpengaruh. Kekuatan jiwa peringkat ke-28-nya masih ada, hanya kekuatan garis keturunannya yang sepertinya dikonsumsi. Kelemahan datang bertubi-tubi, melembutkan tangan dan kakinya. Dia buru-buru mendesak kekuatan jiwanya untuk mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kemudian dia bangkit dari tanah dengan susah payah. Ketika dia melihat ke bawah, sisik 9 warna di dadanya telah menghilang, dan tetesan air berwarna pelangi berubah menjadi liontin melayang di depan dadanya, lalu kalung tipis berwarna pelangi tergantung di lehernya. Lan Xuanyu menyaksikan perubahan yang terjadi padanya dengan takjub. Sudah berapa lama sejak itu? Tenang, dia merasa butuh waktu untuk menenangkan diri. Kelemahan dari tubuhnya membuat otaknya sedikit pusing, dan energi kehidupan di sekitarnya dimakan oleh tubuhnya, perlahan mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Hanya saja kali ini dia tampak mengalami defisit besar, dan tidak dapat diisi kembali dalam waktu singkat. Lan Xuanyu berusaha keras untuk menenangkan dirinya, satu-satunya hal yang membuatnya merasa lebih baik adalah dengan melemahnya kekuatan garis keturunannya, perasaan marah sebelumnya telah menghilang, dan kondisi mentalnya kembali normal. Setelah duduk, dia mencoba mengingat dengan hati-hati apa yang terjadi. Permata 9 warna telah membuatnya memasuki dunia yang seperti mimpi. Tapi mimpi ini terasa sangat realistis. Dalam mimpinya, dia merasakan kesedihan dari klan naga dan melihat jatuhnya Dewa Naga. Setelah terbangun dari mimpinya, dia menemukan pusaran darahnya telah menjadi harmonis, tidak ada lagi energi yang saling bertentangan. Dan semua ini dibawa oleh permata berbentuk air mata ini. Kemudian permata itu menghilang dan berubah menjadi sisik yang tertanam di dadanya. Ketika dia memeriksanya, seluruh tubuhnya menjadi bermandikan pelangi, dan kemudian pemandangan barusan muncul. Dalam keadaan itu, dia hampir tidak bisa menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Karena jangka waktu yang terlalu singkat, dia tidak merasakan dengan jelas perubahan lain yang terjadi pada tubuhnya. Jelas, ini terkait langsung dengan kurangnya kekuatan garis keturunannya. Bisakah kekuatan jiwa memberi makan kembali garis keturunannya? Tampaknya saat ini, garis keturunannya dalam keadaan itu sepertinya tidak dapat memberi makan balik dengan cara apapun.
Dapat dikatakan bahwa mereka masing-masing melakukan hal mereka sendiri. Setelah secara kasar melewati kejadian-kejadian di benaknya, berapa lama telah berlalu sejak skala 9 warna mengubah tubuhnya hingga akhir melemahnya tubuhnya. Itu mungkin sekitar 10 detik. Ya, hanya 10 detik singkat. Dengan kata lain, saat dia dalam keadaan itu, dia bisa mempertahankannya selama 10 detik. Apa ini? Mutasi garis keturunan atau keterampilan martial soul fusion? Tak satu pun dari mereka tampak benar. Skala 9 warna harus sama dengan milik Dewa Naga. Lalu, bisakah transformasinya disebut transformasi Dewa Naga? Meskipun Heavenly Secret Splitting Abyssal Halberd hanya digunakan sesaat, Lan Xuanyu mengingat aura menakutkan itu dengan sangat dalam. Meskipun dia tidak tahu peran yang tepat dari Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, dia cukup yakin bahwa bahkan Great Five Elements Divine Light dari Tang Yuge tidak dapat menangkis serangan seperti itu, bukan? Memikirkan hal ini, jantung Lan Xuanyu berdebar kencang, sepertinya dia akhirnya memiliki caranya sendiri untuk menyerang. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, dalam keadaan apa dia bisa menggunakan transformasi Dewa Naga ini? Setidaknya dia harus menunggu sampai pusaran garis keturunannya dipulihkan. Setelah momen itu, semua energi dari pusaran habis. Dia masih terlalu lemah. Untuk memulihkan pusaran garis keturunannya, dia membutuhkan dukungan energi kehidupan. Ini juga terbukti berguna sebagai semacam latihan untuk pusaran garis keturunannya. Tanpa sadar, dia melihat ruyi hijau di tanah dan mengambilnya. Energi kehidupan lembut diam-diam dituangkan ke dalam tubuhnya dan, dengan bantuan penyaringan ruyi hijau, penyerapan energi kehidupan jauh lebih cepat. Dia telah menemukan cara untuk mengubah energi kehidupan menjadi kekuatan jiwa, dan telah menyerap terlalu banyak energi kehidupan di Danau Dewa Laut, sedemikian rupa sehingga tubuhnya hampir meledak. Hanya dengan mengandalkan ruyi hijau kehidupan dia dapat menyerap energi kehidupan dengan aman. Jika dia berkultivasi di Danau Dewa Laut, kecepatan pemulihan pusaran darahnya mungkin meningkat pesat. Dia bahkan bisa langsung pulih ke kondisi puncaknya. Sepertinya saya masih perlu melakukan perjalanan ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi. Namun, sesi kultivasi terlalu mahal, 3 lambang kuning, setara dengan 600.000 koin federal. Awalnya, dia tidak tahu betapa borosnya berkultivasi di Danau Dewa Laut, tetapi setelah mengubah harganya menjadi koin federal, dia mengerti. Tapi tidak peduli seberapa mahal itu, saya harus mencobanya. Ini adalah satu-satunya cara saya bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Menyentuh ringan permata berbentuk air mata berwarna pelangi, Lan Xuanyu bergumam pada dirinya sendiri, sebut saja kamu permata Dewa Naga. Saya tidak tahu apakah garis keturunan saya benar-benar bisa menjadi garis keturunan Dewa Naga dengan bantuan Anda. Tetapi mengapa jiwa bela diri rumput perak biru saya dapat menarik Anda? Saat berbicara, Lan Xuanyu tiba-tiba teringat sesuatu, dengan senyum aneh di wajahnya, dan mengambil sebuah kotak di sebelahnya. Dia meminta maaf untuk itu di dalam hatinya. Lambang peringkat hitam, sepertinya energi hidupmu penuh. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama memasuki ruang meditasi melalui jendela, Lan Xuanyu perlahan terbangun dari meditasi. Dia jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah 1 malam kultivasi dan permata Dewa Naga dalam kepemilikannya, tubuhnya tampaknya terpengaruh tanpa terasa. Rekonsiliasi dari 2 kekuatan garis keturunannya memelihara tubuhnya dan meningkatkannya secara signifikan. Pusaran darah di dadanya telah pulih sebagian, dan sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. Dan ini adalah hasil dari menyerap semua energi kehidupan dari lambang peringkat hitam. Menurut situasi ini, jika dia tidak berendam di Danau Dewa Laut, Lan Xuanyu merasa bahwa setidaknya butuh 3 hari agar pusaran garis keturunannya pulih sepenuhnya. Ini memperhitungkan dia tinggal di ruang meditasi Akademi Shrek. Dengan kata lain, transformasi Dewa Naganya akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk pulih. Jelas itu tidak bisa digunakan sebagai metode pertarungan biasa. Namun, dia masih berencana menunggu sampai pusaran garis keturunannya pulih, dan dia sepenuhnya siap untuk mencoba lagi. Dia harus tahu kemampuan apa yang bisa dia gunakan di bawah transformasi Dewa Naga. Itu seharusnya lebih dari sekadar menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd miliknya. Selain itu, menggunakannya akan mempercepat konsumsi Dragon God Transformation miliknya. Jika dia tidak menggunakannya, bisakah dia bertahan lebih lama? Dia perlu mencoba semua ini, dan setiap upaya mengharuskan dia untuk memulihkan inti garis keturunannya. Itu membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan.
Tampaknya perjalanan kedua ke Danau Dewa Laut benar-benar dibutuhkan. Didi. Komunikator jiwa Lan Xuanyu tiba-tiba berdering. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa yang menelepon. Kamu bangun pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu berkata tanpa daya. Waktu tidak menunggu siapapun. Bos, ini kesempatan bagus bagi kita untuk menghasilkan banyak uang. Apakah kamu tidak cemas? Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak tidur sekejap pun tadi malam. Suara bersemangat Qian Lei datang. Dia benar-benar tidak tidur sama sekali, hanya menatap koin penyimpanan. Semakin dia melihat, semakin terlihat cantik. Berapa banyak ini bisa ditukar? Memiliki uang berarti lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, membuatnya lebih mudah untuk menjadi lebih kuat. Ini bukan uang yang dipinjam dari seseorang, tapi harta yang dia ambil sendiri. Jackpot ini terlalu besar, oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menghubungi Lan Xuanyu pagi-pagi sekali, siap untuk pergi mencari Ying Lohong bersama, dan biarkan gurunya melihatnya. Bab 355 juta. Yah, biarkan aku mencuci muka dulu. Lan Xuanyu berkata dan menutup komunikasi. Ketika dia datang ke kamar mandi dan hendak mencuci dirinya, dia melihat dirinya di cermin. Setelah menatap dengan bodoh, Lan Xuanyu menggosok matanya. Melihat bayangannya di cermin, dia sepertinya telah mengalami beberapa perubahan. Kulitnya menjadi sedikit lebih putih, terutama matanya, yang menjadi dalam dan berkilau. Jauh di dalam matanya yang gelap, ada lingkaran cahaya berwarna pelangi yang bersinar. Ketika dia mencoba melihatnya lebih dekat, dengan mudah dapat dilihat bahwa warna-warna jauh di dalam sedang mekar keluar. Mata berwarna pelangi, bukankah itu terlalu konyol? Lan Xuanyu buru-buru menutup pikirannya, dan warna matanya memudar. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi wajah Lan Xuanyu juga agak pulih. Setelah buru-buru membilas dirinya, ia berganti pakaian dengan seragam sekolah yang bersih sebelum meninggalkan asrama. Qian Lei telah menunggu di luar sejak pagi hari, dan dia tampak berseri-seri, sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang belum tidur sama sekali. Di mana Frenzy? Anda tidak memanggilnya? Lan Xuanyu bertanya. Qian Lei berkata, memanggilnya. Dia bilang dia sangat lelah, jadi dia tidak akan pergi bersama kami. Oke, Lan Xuanyu ingat bahwa Liu Feng terlalu memaksakan diri tadi malam. Kalau begitu biarkan dia istirahat dulu. Setelah pemeriksaan, kami akan memberitahunya kabar baik saat kami kembali. Kita bisa membicarakannya di kelas. Oke, pergi-pergi. Qian Lei tidak sabar lagi dan menarik Lan Xuanyu. Semua perhatiannya saat ini tertuju pada koin penyimpanan, dan dia tidak menyadari perubahan halus Lan Xuanyu. Keduanya datang jauh-jauh ke gedung pengajaran utama di pengadilan luar, kantor Ying Lohong tidak jauh dari gedung itu. Dengan cepat terbang melewati tangga, Qian Lei dengan bersemangat membunyikan bel pintu Ying Lohong. Setelah beberapa saat, suara Ying Lohong datang dari dalam. Little Fatty, lebih baik kamu memiliki sesuatu yang penting, jika tidak, mengganggu tidur kecantikan sepagi ini akan memiliki konsekuensi serius. Ekspresi Qian Lei runtuh, dan kemudian dia ingat bahwa gurunya tidak mudah bergaul. Dia tiba-tiba merasa mungkin lebih tepat pergi ke Xiaoqi, setidaknya dia lebih mudah diajak bicara. Pintu terbuka, dan rambut merah berantakan Ying Luo dengan piyama putihnya muncul di depan mereka. Tidak ada satupun jejak keagungannya yang mendominasi sebagai dekan pengadilan luar. Kalian berdua masuk. Ying Lohong melambai kepada mereka. Melihatnya, Qian Lei tiba-tiba tampak seperti tikus yang bertemu kucing, bahkan kegembiraannya dari beberapa saat yang lalu hilang, dan dia masuk dengan sangat patuh. Ying Lohong dengan santai duduk di sofa di ruang tamu kantor, dan menatap Qian Lei dengan tatapan gelap, sedikit gendut, sebaiknya kamu berharap kata-katamu bisa meyakinkanku. Kamu mengganggu tidurku sepagi ini. Qian Lei buru-buru berkata, Guru, kami memiliki hal-hal penting. Kemarin kami untungnya mengambil harta karun di rumah lelang Shrek. Barangnya cukup bagus. Mohon dilihat. Kami tidak yakin salah satu dari apa yang membuat ini. Ying Lohong berkata dengan bingung, untungnya diangkat. Biarkan saya melihatnya. Qian Lei buru-buru mengeluarkan koin emas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ying Lohong. Ying Lohong memperhatikannya meletakkan koin emas di tangannya seolah mempersembahkan harta karun. Dia melihat ke atas dan ke bawah, koin antik. Dia mencoba menyelidikinya menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang penting. Ada susunan jiwa kuno yang tertulis, tetapi tampaknya rusak, kekuatan jiwa tidak dapat dituangkan ke dalamnya. Ying Lohong berkata,
apakah ini yang kamu ingin aku lihat? Qian Lei tersenyum puas, Guru, ini tidak rusak, metodemu salah, tolong lihat ini. Sambil berbicara, dia mengambil kembali koin emas penyimpanan dan mengaktifkannya dengan metode kemarin. Diiringi dengan dentang yang berdengung, koin penyimpanan meledak, dan sebuah tas tiba-tiba terlempar keluar. Mata mengantuk Ying Lohong langsung cerah, ini sedikit menarik. Itu masih bisa digunakan, dan itu bahkan perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan jiwa antik. Saat berikutnya, matanya membeku di tas, dia menggosok matanya, lalu melihat sekali lagi, dan berkata, ini. Ying Lohong berjongkok dengan cepat, meletakkan tangannya di tas hijau zamrud yang terbuat dari rotan. Dia dengan lembut mengaitkan rotan dengan jari-jarinya, dan matanya menjadi sedikit merah. Ini IV kehidupan. Ya Tuhan, siapakah orang tolol yang menggunakan IV of Life untuk menenun tas? Ada begitu banyak, sangat banyak. Ying Lohong sangat bersemangat hingga dia menggerakkan tangan tanpa henti. Lan Xuanyu dan Qian Lei saling memandang. Dari perubahan emosi Ying Lohong, mereka dapat melihat bahwa tas ini mungkin adalah keberadaan yang benar-benar luar biasa, jauh lebih berharga daripada koin emas. Qian Lei buru-buru berkata, Guru, apa ini? Apa itu IV of Life? Napas Ying Lohong agak cepat, dia tidak memandangnya, tetapi hanya menundukkan kepalanya dan memainkan tasnya, sedikit gemuk, apakah kamu tahu seberapa buruk aku ingin merampokmu sekarang? Ah, Guru, Anda tidak akan. Bagaimana seorang ultra cantik sepertimu, sama cantik dan penuh kebijaksanaan, dengan kekuatan dan penampilan yang tak tertandingi, merampok muridmu? Keterampilan menyanjung Qian Lei membuat Lan Xuanyu mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Hah, Ying Lohong mendengus, apa yang ada di dalam tas? Apakah kamu pernah melihatnya? Qian Lei tersenyum, dan berkata, saya telah melihatnya, Guru. Dan karena apa yang saya lihat di tas ini, saya pikir ini luar biasa. Di dalamnya ada kerak kecil, dan tubuhnya hangat, sepertinya hidup. Menilai dari usia koin emas, saya pikir itu bukan dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi dari era Spirit Hall 30.000 tahun yang lalu. Hanya pada zaman itu benda seperti ini ada, jadi tidak sesederhana barang antik. Bahkan sekarang masih belum ada satupun perangkat penyimpanan jiwa yang mampu menyimpan makhluk hidup. Guru, bukankah ini sangat berharga untuk tujuan penelitian? Ini mungkin sangat mahal, kan? Makhluk hidup. Ying Lohong gemetar, dia menatapnya, dan kemudian tiba-tiba berkata dalam sekejap pencerahan, saya mengerti, tidak heran tas itu dibuat menggunakan IV of Life. Itu sebenarnya digunakan untuk melestarikan energi kehidupan di dalamnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Qian Lei dengan penasaran bertanya, Guru, apa itu IV of Life? Apakah ini sangat berharga untuk penelitian? Bisakah itu mempromosikan penelitian di bidang penyimpanan jiwa dan penelitian ilmiah? Mulut Ying Lohong berkedut, riset menghargai pantatku. Tidak ada nilai penelitian sama sekali. Ada makhluk hidup di dalamnya karena IV of Life, bukan perangkatnya. Saat dia berkata, dia dengan hati-hati membuka ikatan tasnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kerak kecil berambut kuning yang dilihat Lan Xuanyu dan Qian Lei kemarin. Melihat kerak kecil ini, Ying Lohong tidak bisa menahan cemberut. Pada tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa, kerak kecil, ini tidak memiliki kekuatan jiwa di tubuhnya, itu jelas bukan binatang jiwa. Makhluk yang layak menggunakan IV of Life sebagai tas untuk menyimpannya, dia awalnya mengira itu adalah makhluk jiwa berusia setidaknya 100.000 tahun, atau bahkan keturunan dari Great Beast. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sepertinya hanya hewan biasa. Dan itu tidak menyenangkan untuk dilihat. Guru, apakah Anda mengenalinya? Apa ini? Qian Lei bertanya. Ying Lohong menggelengkan kepalanya, aku tidak mengetahuinya. Itu harus menjadi makhluk dari zaman kuno, sejenis binatang biasa. Itu bukan binatang buas. Qian Lei berkata dengan kecewa, ini benar-benar bukan binatang buas. Bukankah itu tidak berharga kalau begitu? Apakah matamu hanya melihat uang? Anda hanya berbicara tentang itu. Ying Lohong menegur. Qian Lei berkata dengan nada salah, bukankah uang berguna untuk membeli sumber daya kultivasi dan berkultivasi dengan baik? Guru, jika saya menjual tas IV of Life ini dan koin penyimpanan, berapa banyak yang dapat saya hasilkan? Ying Lohong memandangnya dengan aneh, dan berkata, masih ada nilai penelitian tertentu untuk perangkat penyimpanan jiwa dari 30.000 tahun yang lalu,
terutama susunan jiwanya. Dan itu adalah barang antik yang langka, yang sangat berharga bagi beberapa kolektor. Saya pikir harganya bisa sekitar 5 juta koin federal. Setidaknya, 5 juta, Lan Xuanyu dan Qian Lei dengan suara bulat berseru, dan napas mereka menjadi sedikit kasar saat ini.